Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu bersemangat. Oh iya, sudah bersyukur hari ini? Yuk kita sama-sama ucapkan hamdalah atas apa yang sudah Allah beri kepada kita sampai detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, PABP hari ini kita masih melanjutkan materi tentang surah Al-Ma'un yang kemarin sudah kita sedikit bahas di pembelajaran via video call. Sebelum memulai pelajaran, kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silakan kita sama-sama kembali membaca Quran Surah Al-Ma'un ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Setelah membaca dan sudah hafal surah Al-Ma'un ini, sekarang kita sama-sama bahas makna dari setiap ayat surah Al-Ma'un ini. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Meyakini adanya hari pembalasan merupakan salah satu rukun iman. Maka bagi siapa yang mengaku dirinya beriman, hendaklah ia meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada hari pembalasan atas apa yang telah dikerjakan di dunia. Kebaikan akan dibalas dengan kenikmatan di surga, dan dosa akan dibalas dengan siksa di neraka. Makanya kenapa kita harus menabung amal soleh, agar kelak di hari pembalasan, di hari akhir, kita akan dibalas dengan kenikmatan di surga. Pada ayat ini memberikan pemahaman tentang ciri-ciri orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, ini salah satu ciri orang yang mendustakan hari pembalasan. Ciri yang menonjol dari orang yang mendustakan hari pembalasan adalah bersikap kasar terhadap orang yang lemah. Nah, dia mendustakan hari pembalasan, tidak mempercayai hari pembalasan, dia dengan mudahnya berbuat kasar terhadap orang lain, karena dia tidak memikirkan bahwa nantinya akan ada pembalasan atas sikap yang ia perbuat. Nah, pada ayat ini menyebutkan contoh orang yang mendustakan hari pembalasan adalah menghardik anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Sifat tercela yang lain dari orang yang mendustakan hari pembalasan adalah tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Artinya, mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin saja tidak mau, apalagi memberi dari hartanya sendiri. Dengan kata lain, orang ini bisa disebut pelit. Ayat keempat, fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya,
Celakalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu orang yang hatinya kasar sehingga menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini yang sebelumnya disebutkan. Demikian pula kecelakaan akan menimpa orang-orang yang sholat tetapi memiliki 3 sifat yang akan disampaikan pada ayat berikutnya. Ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, ini merupakan sifat pertama orang yang celaka karena sholat, yaitu lalai dengan sholatnya. Orang itu sholat, tetapi tidak memperhatikan rukun-rukun sholat. Jadi asal sholat, asal gerak, bahkan mungkin hanya gerakan tapi tidak ada bacaan. Atau orang tersebut sholat, tetapi di ujung waktu, udah misalnya waktu zuhur, udah mau asar baru melaksanakan sholat, atau malah meninggalkan sholatnya. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Artinya yang berbuat riya. Sifat kedua adalah riya dengan sholatnya. Riya artinya melakukan suatu ibadah tidak karena Allah atau tidak ikhlas, tetapi ingin mendapatkan pujian atau imbalan dari sesama manusia. Mengerjakan sholat hanya karena ada kawannya sedang berkunjung ke rumah yang sebelumnya tidak pernah sholat, karena ada kawannya pengen melaksanakan sholat gitu kan. Atau misal melaksanakan sholat tapi karena dijanjikan hadiah sama orang tuanya, tidak ikhlas karena Allah, tapi berniat karena Allah atau tidak itu hanya kita sendiri yang tahu, orang lain tidak tahu. Jadi kita tidak bisa menilai orang lain yang melaksanakan sholat itu riya atau bukan. Ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Artinya, dan enggan memberikan bantuan. Sifat ketiga adalah tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, baik memberi ataupun sekedar meminjamkan barang. Artinya, orang yang melalaikan sholat dan riya akan mengakibatkan tidak mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi berat hatinya untuk memberi bantuan kepada orang lain. Astagfirullahaladzim, semoga bukan kita yang termasuk ke dalam kategori orang yang celaka dalam sholatnya. Selanjutnya, surah Al-Ma'un mengajarkan kepedulian kepada sesama dan bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan takwa. Kedua itu menjadi ciri orang yang beriman pada hari pembalasan. Bagi yang beriman kepada hari pembalasan, dia akan yakin ketika membantu kepada sesama, bekerja sama dalam melakukan kebaikan, itu akan dibalas juga dengan kebaikan di akhirat nanti. Pertama, peduli kepada sesama. Orang yang peduli terhadap sesama akan terlihat dari sikapnya yang mudah terenyuh melihat penderitaan orang lain, yang hatinya tuh mudah tersentuh, mudah ikut merasa sedih, merasa iba kepada penderitaan orang lain. Orang seperti ini akan berusaha untuk membantunya, baik dengan hartanya sendiri ataupun mengajak orang lain untuk membantu orang yang sedang menderita tersebut. Dia meyakini bahwa sikap dan perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Dan peduli kepada sesama merupakan akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Ma'un, kita dianjurkan untuk peduli kepada sesama, terutama kepada anak yatim dan orang miskin yang membutuhkan pertolongan.
Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan duniawi seorang muslim, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya, ketika kita membantu orang lain, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kerjasama dalam kebaikan. Ciri orang yang beriman pada hari kebangkitan adalah mau bekerja sama dalam melakukan kebaikan. Bekerja sama dilakukan dalam segala hal bentuk kebaikan, seperti membersihkan masjid, lingkungan warga, sekolah, dan sebagainya. Dicontohkan dalam surah Al-Ma'un dengan mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi tidak ada alasan nih, misalnya ada yang sedang kesusahan, sedangkan kita juga pas-pasan nih hartanya misalnya. Kita tetap bisa melakukan kebaikan dengan mengajak orang lain untuk membantu orang tersebut yang sedang kesusahan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Surah Al-Ma'un ini mengajarkan kita banyak hal untuk melakukan amal soleh dan menjauhi sikap maupun sifat yang dapat mencelakakan kita di hari pembalasan nanti. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana seharusnya yang kita lakukan untuk mendapatkan kenikmatan surga. Yuk kita sama-sama belajar setiap harinya agar dapat menabung amal soleh meskipun hanya sedikit atau hanya kecil yang kita perbuat. Tapi kalau setiap hari kita lakukan secara konsisten, insya Allah tabungan amal soleh kita itu akan berlimpah luas. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.